PSSI digocek dokter gadungan sampai 11 tahun. Yang gue bingung adalah, kok bisa baru ketahuan setelah 11 tahun? Ngapain aja itu? Selamat datang di Thinking Room. Oke, seperti opening tadi, gue bakal bahas tentang si dokter gadungan nih. Namanya Elwizan Aminuddin. Gue bingung ya sebenarnya. Kenapa bisa sampai satu dokter itu diterima, padahal dia bukan dokter. Dia tuh kondektur bis loh. Bayangin, dia kondektur bis. Modal dia googling, dia bikin sertifikat dokter best apa yang dia Google, dia edit-edit. Dan jadi, lalu dia melamar jadi dokter. Dan dokternya, kalau dokter buat olahraga itu kan sport medik ya. Sport medik ya, kalau nggak salah sih sport medik. Kalau gue salah, coba tolong dikoreksi. Itu kan ada spesialis khusus loh untuk belajar itu, dan hebatnya dia diterima loh, hanya berdasarkan ijazah yang modal Google doang. Wow, gila ya. Ini gue lagi baca artikel di bola.com nih ya. Artikel ini 3 Februari 2024. Deretan pemain korban salah diagnosis dokter gadungan Elwizan Aminuddin. Sampai level timnas Indonesia, bayangkan. Elwizan Aminuddin, si dokter gadungan, berhasil ditangkap polisi pada pekan lalu. Itu menjadi akhir dari pelarian pria berusia 42 tahun tersebut setelah buron selama lebih dari 2 tahun. Jadi ini dia ketahuan ini sekitar tahun 2021, tapi baru ketangkepnya tahun ini, 2024. Dokter abal-abal yang pernah bekerja di PSS Sleman pada musim 2020 sampai 2021 itu dibekuk di kediamannya Cibodas, Tangerang pada Rabu 24 Januari 2024. Elwizan Aminuddin kemudian dihadirkan dalam jumpa pers di Mapolresta Sleman Selasa 30 Januari 2024. Motif tersangka menurut Kasat Reskrim Polresta Sleman AKP Rizky Adrian karena alasan ekonomi. Sebelum jadi dokter palsu, Elwizan bekerja sebagai kondektur bis, ya kan tadi, dan memiliki usaha toko kelontong. Elwizan juga disebut sudah menjadi dokter abal-abal sejak 2013 silam. Selain PSS Sleman, ada sejumlah klub sepak bola tanah air yang pernah ditangani Elwizan Aminuddin. Berdasarkan CV yang dilampirkan pada saat bekerja di PSS sejak Maret 2020, dia mengaku pernah bekerja di Persita Tangerang, Barito Putra, dan Bali United. Oh, klub gede. Kemudian Madura United, Sriwijaya FC, PS Tira, serta Kalteng Putra. Bahkan Elwizan pernah juga menjadi tim medis timnas Indonesia U16 dan U19. Luar biasa. Pria kelahiran Kabupaten Biren Aceh itu mengaku sebagai lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala Unsia pada 2002-2007. Lalu pada 2007-2010 melanjutkan ke profesi kedokteran di Rumah Sakit Zainal Abidin. Gokil, men. Sosok Elwizan Aminuddin sempat membuat heboh persepak bolaan Indonesia karena terungkap sebagai dokter palsu. Aksi jahatnya terkuak lantaran diketahui tidak memiliki surat tanda registrasi. Elwizan juga tidak terdaftar di Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi PD Dikti, maupun Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Manajemen PSS Sleman kemudian melaporkan sang dokter gadungan terkait pemalsuan ijazah ke Polres Sleman pada 3 Desember 2021. Namun Elwizan tidak pernah datang memenuhi panggilan tersebut. Polisi pun akhirnya memasukkan Elwizan ke dalam daftar pencarian orang. Elwizan ini juga ketahuannya gara-gara di Twitter. Ada orang tuh nge-tweet, akunnya tuh @ibalakmin89, dan dari situlah baru rame tuh. Lalu ada salah satunya nih penggawa PSS jadi korban. Di sini namanya Sadam Emiruddin Ghaffar dan Risa Fadila. Kebetulan cedera sama, yaitu anterior cruciate ligament (ACL). Ini cedera berat nih. Saat itu Elwizan memvonis musim dua pemain tersebut berakhir lebih cepat dan baru bisa sembuh 6 bulan ke depan. Diagnosa ngawur itu pun berdampak terhadap karir pemain. Untuk Sadam kasusnya lebih pelik, sebab striker asal Jepara Jawa Tengah itu harus absen cukup lama dari lapangan hijau.
Ini dampak dari diagnosis asal-asalan Elwizan yang tidak menyarankan sang pemain menjalani operasi. Oh my God, ACL harusnya buru-buru dioperasi. Untungnya kondisi Sadam saat ini berangsur membaik. Lalu juga ada Hernando Eri, ini kiper, cedera bahu kiri ketika melakukan pemusatan latihan bersama timnas U19. Dan sama Elwizan cuma disuruh istirahat aja. Gila nih ya, kiper ini pas umur 21 sempat berencana untuk pensiun dini nih. Sampai akhirnya dia operasi itu bahunya. Oh gila sih ini. Ini dia menjadi andalan Sim Taeyong untuk timnas Indonesia. Nah, anyway, ini kasus mirip banget sama film Catch Me If You Can yang disutradari sama Steven Spielberg. Lalu ada di Leonardo DiCaprio sama Tom Hanks yang jadi pemeran utamanya. Ada Christopher Walken, Martin Sheen, Natalie Bay, Amy Adams. Amy Adams di sini masih muda. Ini film tahun 2002. Ada James Brolin juga di sini. Ini dari semi autobiographical book yang by Frank Abagnale Jr. Jadi Leonardo DiCaprio ini jadi Frank Abagnale Jr. Nah, Frank Abagnale Jr. ini pernah jadi pilot, pernah jadi dokter juga, kalau nggak salah pernah jadi pengacara juga ya. Jadi banyak profesi yang dia juga dapetin dengan nipu. Dia gila aja, pura-pura gila aja. Dia pokoknya pede, akan-akan dia bisa. Tapi selalu di titik dimana dia harus menunjukkan kompetensi dia di bidang-bidang tersebut, dia ketahuan tuh, takut ketahuan, dia kabur akhirnya. Makanya kan dia jadi buron di mana-mana. Dan dia mendapatkan, of course, penghasilan dan gaji dari situ. Jadinya dia dicari-cari. Fenomena ini ya sebenarnya kalau lu lihat juga, itu sebenarnya juga banyak dilakukan sama karyawan atau profesional sih. Even selevel CEO juga ada aja yang melakukan tipu-tipu tentang kompetensi dirinya. Atau jangan-jangan lu sendiri juga melakukannya tanpa sadar. As simple gini, seperti CV. CV memang adalah working experience kita, achievement-achievement kita, yang kita bikin dan kita jual kepada calon pemberi kerja. Nah, memang benar harus bagus, tapi yang gue lihat, seringkali kita akhirnya jadi melebih-lebihkan isi yang ada di dalam CV kita itu, skill kita. Jadi seakan-akan tuh kita tuh jago banget. Contoh, di CV sering banget kalau untuk seberapa jago skill lu kan sering pakai bintang-bintang tuh, pakai bar tuh. Bintang 5, bahasa Inggris bintang 5. Tapi ketika lu interview dia, belepotan. Inggrisnya belepotan. Dan tanpa lu sadari ya, ada aja ternyata sebenarnya orang-orang seperti ini di sekitar kita. Bedanya mungkin kalau Elwizan itu karena profesinya dokternya dokter olahraga, lagi dokter medis, dia menangani tim bola yang bukan ini ya, bukan profesi yang umum, dan ketika ketahuan ya jadi rame pasti. Tapi ketika untuk karyawan yang pada umumnya deh, pekerja pada umumnya, atau ya even si level pun CEO ada yang juga melebih-lebihkan. Kan kemarin juga rame kan, ada satu CEO dari sebuah perusahaan startup, dia ngakunya dia lulusan UC Berkeley di Amerika, University of California Berkeley. Tapi ternyata sebenarnya dia bukan lulusan situ. Dia cuma ikut online course dari UC Berkeley, tapi dia ngakuin lulusan Berkeley. Ya beda atuh bos. Beda dong. Belum lagi orang-orang yang suka beli award, karena ada aja orang yang bergerak di bisnis itu emang jualan award, dan ada orang yang beli awardnya. Jadi lu kadang-kadang juga jangan silau dengan gelar best apa. Itu bisa beli. The best marketer. Tapi apakah dia memang really the best marketer? Kadang enggak. Gue pernah ketemu satu CMO, ya itu hampir tiap minggu kayak gue lihat dia dapat award. Tapi kalau lu ngobrol sama dia, aduh, even marketing activities aja tuh dia nggak paham bagaimana caranya merangkai iklan, promosi, public relation, publikasi, branding, sales sebagai satu rangkaian marketing. Jadi bingung gelap-gelapan dia.
Ya nggak tahu gimana caranya. Dan di LinkedIn atau di beberapa sosial media lain seperti Instagram pun kita juga mungkin menemukan orang-orang yang seperti ini. They just faking themselves. Kerjanya sales, tapi ditulisnya sebagai evangelis, apalah bla 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 bla. Kayak lagi ya, nggak salah, asal memang diiringi dengan kompetensi lu yang memang bagus dan lu jago banget. Karena seringnya polesannya bagus, tapi tidak diimbangi dengan kompetensi yang bagus juga. Jadi cuman lipstick doang, cuman polesan, udah didempul, tapi sebenarnya mah dalamnya mah ya bobrok. Mungkin lu sendiri pernah melakukan hal seperti Elvizan lakukan, tapi mungkin dalam skala yang nggak sebesar dia. Atau mungkin ada kenalan lu, atau orang yang lu kenal, yang sekarang mungkin satu kantor sama lu, yang kayak gitu. Kalau ada, coba ya cerita di kolom komen. Lu anonim aja, nggak apa-apa, nggak harus pakai nama asli. Namanya disamarin aja. Itu yang lucu, yang seru, gue pin di kolom komen. Jumpa lagi ya di Thinking Room episode berikutnya. Bye.